Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina Sonia. Kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS telaah kurikulum. Soal yang pertama, relevansi antara istilah kurir dengan kurikulum saat ini. Kurir merupakan bahasa Latin dari kurikulum. Istilah kurir mempunyai banyak arti, yaitu maju dengan cepat, berlari dengan cepat, menjalani dan juga berusaha. Sedangkan kurikulum adalah program rancangan belajar mengajar yang dapat dipakai untuk pedoman oleh pendidik. Sudah sangat jelas bahwa kurir dan kurikulum sangat memiliki relevansi karena dengan kurir maka kurikulum yang ada pada saat itu seringkali diadakan pergantian guna memperbaharui dan memperbaiki kurikulum sebelumnya demi mencapai tujuan yang lebih baik. Yang kedua, jelaskan asas-asas yang menjadi pertimbangan dan pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, asas filosofi. Sekolah bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang lebih baik. Kurikulum mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat suatu negara, terutama dalam menentukan manusia yang bercita-cita sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Yang kedua, asas psikologi. Sekolah didirikan untuk anak, jadi sekolah pun harus mengedepankan dan mementingkan kejiwaan atau psikologi anak. Yang kedua adalah asas sosiologis. Anak tidak bisa hidup sendiri terisolasi dari manusia lain. Untuk itu, asas sosiologi sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat adalah asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran disajikan. Apakah dikelompok-kelompokkan terpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk broad file atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain, di organisasi atau dikelompok-kelompokkan. Soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui mengenai model pengembangan kurikulum garis atas bawah? Model ini menggunakan prosedur garis staff atau garis komando dari atas menuju ke bawah atau top down. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi Kemendiknas, kemudian secara struktural ke tingkat bawah. Terus soal yang keempat, mengapa kurikulum 1964 diganti dengan kurikulum 1968? Karena kurikulum 1968 itu lahir pada masa Orde Baru, sedangkan kurikulum 1964 itu Orde Lama. Kurikulum ini menggantikan 1964 yang dicitrakan sebagai kurikulum Orde Lama. Dengan alasan untuk mengubah citra Orde Lama, kurikulum pun diganti mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 bertujuan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani. Soal yang kelima, jelaskan landasan yang diterapkan pada kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, yang diterapkan adalah menekankan kepada pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Menurut Mucito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir dipengaruhi oleh konsep MBO, Manajemen by Objective. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Soal yang keenam, apa karakteristik dari kurikulum 1987? Karakteristik kurikulum dari 84 itu adalah mengusung proses skill approach. Jadi di sini mengutamakan proses, tapi tujuan pun tetap penting.
Terus CBSA merupakan suatu upaya dalam pembaharuan pendidikan dan pembelajaran pada saat itu. Pendekatan menitikberatkan pada keaktifan siswa dalam berbagai kegiatan. Dalam CBSA, kegiatan belajar diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti mendengarkan, membuat sesuatu, menyimak, menulis laporan, dan lain sebagainya. Materi dalam pembelajaran dikemas menggunakan pendekatan spiral. Apa itu pendekatan spiral? Pendekatan spiral itu digunakan untuk pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi. Terus menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum latihan. Jadi, konsep-konsep belajar pada kurikulum 1984 itu siswa diberi pengertian dulu, baru setelah itu siswa diberikan latihan setelah siswa mengerti. Materi yang disajikan berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan siswa. Pemberian materi pembelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Seperti yang dijelaskan tadi di awal bahwa kurikulum 1984 itu lebih mengutamakan ke proses, pendekatan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan. Jadi ini tuh lebih menekankan bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Nomor 7, sebut dan jelaskan kelemahan dari kurikulum KBK. Kelebihan atau keunggulan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran. Jadi setiap aspek mata pelajaran, kompetensi peserta didik itu dikembangkan. Terus KBK bersifat alamiah atau konstekstual karena berangkat dan berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, penguasaan ilmu pengetahuan, keahlian tertentu, dan dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student oriented, berarti berpusat pada peserta didik. Peserta didik dapat bergerak aktif secara fisik maupun pikiran, memanfaatkan semua inderanya, seluruh tubuh untuk berbicara, mendengar, dan belajar, juga mengamati dan menggambarkan secara langsung. Kegiatan tersebut dijabarkan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, dan membaca dan menulis. Jadi siswa ini keunggulan di kurikulum berkompetensi atau KBK ini, siswa dituntut lebih aktif dan lebih aktif lagi. Yang kelima, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Jadi di KBK ini guru diberikan kepercayaan untuk menyusun silabus sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah atau daerah sekolah itu sendiri. Yang keenam, bentuk pelaporan hasil belajar memaparkan setiap aspek dan dari suatu mata pelajaran, memudahkan evaluasi. Yang ketujuh, penilaian menekankan pada proses, memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya secara lebih optimal. Yang ke-8, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih menggunakan pendekatan kompetensi terutama berkaitan dengan keterampilan. Selanjutnya adalah kelemahan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai berikut. Yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik. Jadi, hasil belajar atau indikatornya itu sudah disusun terlebih dahulu, tidak disusun oleh guru. Yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sering berubah-ubah konsep dari KBK. Terus yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi, guru itu masih
terpengaruhi oleh kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Yang keempat, memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetensi merupakan complex combination of knowledge, attitude, skill, and value displayed in the context of task performance. Soal yang ke-8, apa yang Anda ketahui mengenai kurikulum bermuatan lokal? Muatan lokal merupakan suatu program pendidikan dalam bentuk mata pelajaran. Implikasi adalah muatan lokal harus disusun secara sistematis, logis, dan terencana, terdiri atas berbagai komponen yang saling menunjang satu sama lain. Muatan lokal itu berisi materi bahan pelajaran yang bersifat lokal, jadi bersifat kedaerahan. Implikasinya adalah pengembangan materi atau bahan pelajaran tersebut harus berkaitan dengan kondisi, potensi, dan karakteristik atau keunggulan dari lingkungan masing-masing sekolah. Yang ke-9, soal yang ke-9, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap pengembangan kurikulum. Tahap 1 adalah studi kelayakan dan kebutuhan. Pengembangan kurikulum melakukan kegiatan analisis kebutuhan program dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan bagi pengembangan kurikulum tersebut. Untuk itu, si pengembang perlu melakukan studi dokumentasi dan atau studi lapangan. Tahap yang kedua, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Konsep awal ini dirumuskan berdasarkan rumusan kemampuan. Selanjutnya, merumuskan tujuan, isi, strategi, dan pola kurikulum. Tahap ketiga, pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Penyusunan rencana ini mencakup penyusunan silabus, pengembangan bahan pelajaran, dan sumber-sumber material lainnya. Tahap keempat adalah pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Jadi sebelumnya kurikulum diuji coba terlebih dahulu oleh penguji kurikulum di lapangan, dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kendalanya bagaimana, kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilannya. Tahap kelima adalah pelaksanaan kurikulum. Ada dua kegiatan yang perlu dilakukan, adalah kegiatan diseminasi, yaitu pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sampel yang lebih luas. Pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh yang mencakup semua satuan pendidikan pada jenjang yang sama. Tahap ke-6, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Jadi setelah kurikulum dilaksanakan, kurikulum dinilai dan dipantau berkenaan dengan desain kurikulum dan hasil pelaksanaan kurikulum serta dampaknya. Dilihat dampak dari pembaruan kurikulum itu tersebut seperti apa. Tahap ke-7, pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum tadi, diperoleh data dan informasi yang akurat, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan kurikulum yang ada. Nomor 10, apakah yang Anda ketahui mengenai kurikulum adiwiyata? Menurut saya, kurikulum adiwiyata adalah kurikulum yang melibatkan lingkungan dalam kegiatan pembelajaran kepada siswa. Program sekolah adiwiyata memiliki 4 aspek di dalam pelaksanaannya, antara lain adalah aspek kebijakan berwawasan, lingkungan, aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan, aspek kegiatan berbasis partisipatif, dan yang terkait adalah aspek pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Jadi kurikulum adiwiyata yang saya ketahui itu kurikulum yang melibatkan aspek lingkungan, pada intinya seperti itu. Sekian penjelasan atau jawaban saya dari soal UAS telaah kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.